Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat bolu sakura pandan yang cara membuatnya mudah sekali, nggak perlu oven dan nggak perlu mixer. Sebelum itu saya mohon dukungan teman-teman untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih. Sekarang kita siapkan dulu ya bahan-bahan untuk membuat kuenya. 200 gram gula pasir, 250 gram tepung terigu, 300 ml jus pandan. Ini cara membuat jus pandan nanti ada di deskripsi. 40 ml margarin dicairkan dan didinginkan, lalu 1 saset susu kental manis, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh soda kue. Langkah pertama, kita siapkan panci, lalu masukkan gula pasir, masukkan juga jus pandan, kemudian nyalakan kompor dengan api sedang. Gula pasir dan jus pandan ini akan kita rebus hingga gula pasirnya larut. Jadi tidak perlu sampai mendidih, yang penting gula pasirnya larut ya. Nah, ini sepertinya gula pasirnya sudah larut, akan saya matikan kompornya dan akan saya tunggu hingga suhu ruang. Selanjutnya siapkan wadah dan saringan. Ini tepung terigunya akan saya ayak bersama dengan baking powder dan soda kue. Jadi ini ketiga bahan ini akan kita ayak bersama-sama. Nah, ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya masukkan jus pandan secara bertahap. Ini jus pandannya sudah dalam suhu ruang. Kemudian ini kita aduk-aduk. Masukkan kembali jus pandannya, lalu aduk-aduk kembali. Ini kita aduk hingga tepung dan jus pandannya tercampur secara merata. Sekarang akan saya tambahkan sisa jus pandannya, lalu tambahkan 1 saset susu kental manis. Ini saya tidak ada stok susu kental manis, jadi saya menggunakan susu bubuk Denko. Saya tambahkan sedikit air. Susu Denko-nya 1 saset, ditambahkan air hingga menjadi 50 ml. Aduk-aduk kembali, kemudian masukkan margarin cair. Kemudian diaduk-aduk lagi hingga margarinnya tercampur dengan adonan. Jika adonan sudah tercampur rata seperti ini, adonan siap digunakan. Sekarang siapkan gelas ukur atau gelas takar, lalu adonan tadi kita saring dan masukkan ke dalamnya. Ini tujuannya adalah agar tidak ada tepung yang bergerindil ya, jadi adonannya betul-betul halus nanti. Setelah disaring, adonan siap untuk dikukus. Sekarang kita siapkan klakat atau kukusan, gunakan api sedang dan kita tunggu hingga airnya mendidih atau panas. Sementara itu, kita siapkan cetakannya. Saya menggunakan cetakan seperti ini bentuknya. Nah, lalu cetakan ini akan saya oles dengan minyak goreng atau minyak sayur. Menggunakan kuas, jadi dioles tipis-tipis saja di permukaannya. Lakukan hingga semuanya selesai. Selanjutnya akan saya masukkan adonan kuenya ke dalam masing-masing cetakan. Nah, ini harus diaduk dulu ya adonannya biar tidak ada tepung yang mengendap di bawah. Ini masing-masing akan saya isi dengan adonan setinggi 3/4 cetakan, karena kuenya nanti akan mengembang. Lakukan hingga semua cetakan terisi dengan adonan. Nah, ini semuanya sudah terisi dengan adonan. Sekarang kita cek klakat, ternyata sudah panas, sudah mendidih. Akan saya masukkan cetakan yang sudah terisi dengan adonan. Ini klakat saya hanya mampu menampung 12 cetakan. Jadi saya nanti akan 2 kali mengukus. Selanjutnya adonan ini akan kita kukus sekitar 25 hingga 30 menit. Tutup klakatnya. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa lapisi tutupnya dengan serbet. Sudah 30 menit, saya matikan kompornya. Alhamdulillah kuenya sudah matang. Kuenya akan saya angkat dan saya pindahkan ke wadah lain.
Nah, ini dia. Ini akan saya biarkan dulu di suhu ruang ya, agar bisa dinikmati. Sementara itu saya akan mengukus sisa adonan yang ada. Nah, teman-teman, ini semua kue yang sudah diambil dari kukusan. Ini kondisi kue sudah ada di suhu ruang. Selanjutnya masing-masing kue ini akan saya lepaskan dari cetakan. Caranya mudah, tinggal dibalik dan ditekan-tekan. Otomatis kuenya terlepas dari cetakan. Jadi mudah banget ya. Oh ya, saya lupa bilang, ini kuenya setelah matang tingginya setinggi cetakannya, karena tadi hanya saya isi 3/4 cetakan. Jika teman-teman mengisi adonannya agak penuh, maka kuenya akan hasilnya menjadi lebih tinggi lagi. Nah, ini dia kue bolu sakura pandan yang kita buat bersama-sama tadi. Ini kuenya setelah dikeluarkan dari cetakan, hasilnya cantik. Warnanya juga hijau segar ya teman-teman. Ini hijaunya warna asli dari daun pandan dan suci. Resep saya di video ini menghasilkan sekitar 21 buah kue bolu sakura pandan. Jika teman-teman mengisi adonannya agak penuh, maka hasilnya sekitar 12 buah. Nah, ini kue bolu sakura pandan yang kita buat tadi. Sekarang akan saya cicipi kuenya. Ini saya lihat dari dekat dulu ya, kuenya cantik dan menul-menul. Kemudian untuk bagian belakangnya nggak masalah seperti ini. Ada gelombang dikit ya di bagian tengahnya, yang penting permukaannya kering. Sekarang saya belah dua. Nah, ini juga sama ya, ini artinya kuenya kering nggak basah ya, artinya kuenya sudah matang. Saya cicipin dulu ya, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah ini kuenya enak, lembut banget, manisnya juga pas, dan aroma pandannya kuat sekali. Ini cara membuatnya mudah dan bahan-bahannya juga gampang didapat. Jadi teman-teman silahkan untuk mencoba membuatnya di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Assalamualaikum.